Bismillahirrahmanirrahim. Satu keadaan yang menampilkan kalangan-kalangan santri yang sisi positifnya, Masya Allah mereka kan merespon gitu kan, seruan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dan sisi itu kan harusnya mendapatkan apresiasi ya di titik ini gitu. Ya, dari sudut pandang misalnya yang baik itu pro ataupun menggalakkan vaksin, itu mereka merespon itu semua dengan segala resiko yang ada. Kemudian yang kedua, dalam keadaan mereka menutup telinga, saya juga melihat itu videonya, juga melihat berita-berita yang tersebar dan sudut pandang atau beragam opini yang tampak juga memberikan pandangan kepada mereka. Sekarang sebelum kita bahas dari persepsi hukum musik, kita bahas dulu dari keadaan yang nampak pada saat itu. Ya, dari sudut pandang pertama tentang sudut pandang kebangsaan dulu ya. Ya, dalam hal ini isu toleransi yang dibangun. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya satu contoh sikap toleran yang sangat luar biasa. Ya, kenapa itu bisa kita sampaikan? Kita melepaskan dulu ya dari berbagai persepsi yang ada. Sekalipun mereka misalnya memaknai musik sesuatu yang haram misalnya gitu kan. Ya, atau mereka sedang berkonsentrasi untuk bisa mempertahankan hafalan Qur'annya. Tapi saat yang bersamaan ketika di ruangan itu saat divaksinasi, yang kita lihat di video ya, itu kan kebanyakannya santri, hampir semua santri kan. Ada santriwan, ada santriwati ya, yang ditampilkan kan kita tidak melihat sosok-sosok lain peserta vaksinasi itu kecuali para santri. Dan dibunyikan, distelkan ya musik yang notabene memang tidak selaras genrenya dengan kepentingan santri. Dan hebatnya mereka tidak memprotes misalnya panitia vaksinasi. Ya, bisa saja mereka katakan tolong dong hentikan musiknya gitu kan. Atau misalnya secara ekstrim memprotes atau nggak mau vaksin karena ada, itu kan tidak dilakukan. Yang justru mereka lakukan adalah menghormati penyelenggara vaksin, gitu kan? Dengan cara apa? Ya membiarkan mereka, kan, melakukan apa yang standarnya mereka kerjakan, tapi saat yang bersamaan toleransi itu ditunjukkan dengan tidak mendengarkan ya. Kan? Jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, mereka menghormati, ya bertoleransi kepada orang yang menyenangi musik pada saat itu, kan yang menikmati kan nggak dipaksakan kepada mereka kan. Ya tujuan mereka datang adalah untuk divaksin, bukan untuk mendengarkan musik. Kan? Jadi kalau panitianya mau dengarkan musik, mereka kata silahkan. Toh dengan kami menutup telinga pun kan Anda masih bisa mendengar. Apakah dengan kami menutup telinga lantas Anda tidak mendengar musik Anda? Jadi sesungguhnya ini satu sisi toleransi yang sedang ditunjukkan oleh kalangan para santri yang menghormati orang yang sedang mendengarkan musik tanpa harus mengganggu mereka, dan mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya, dan tugas itu pun dihormati pula dengan datangnya para santri untuk divaksin. Jadi di sisi ini sesungguhnya yang harus kita hadirkan adalah sisi apresiasi kepada santri itu. Ya, jadi bukan nyinyiran, bukan kecaman, apalagi misalnya atau tuduhan-tuduhan tertentu, justru dipertanyakan ketika misalnya ada satu persepsi yang negatif yang dialamatkan kepada mereka, misalnya dengan diksi-diksi yang kurang tepat, apakah itu misalnya didekatkan kepada sifat ekstrim, radikal dan sebagainya. Ya, sejak kapan ciri radikal itu nggak mendengarkan musik? Sejak kapan ciri ekstrim itu tidak mendengarkan musik, saya kan? Saya kira belum ada satu standar ya. Kita itu masalahnya nggak punya standar untuk menetapkan sesuatu itu menjadi radikal, sesuatu menjadi teroris gitu. Sehingga senantiasa melekat kepada satu aspek yang boleh jadi aspek itu tidak seperti yang digambarkan. Ya saya secara gamblangnya menyebutkan kenapa sih harus kalau disebutkan teroris selalu lekat dengan hal-hal tertentu dalam Islam. Saya kan jangan sampai nanti terkesan begini, jangan sampai yang celana cingkrang teroris, jangan sampai yang jenggotan teroris. Jadi jangan membentuk atau membangun satu persepsi yang tidak relevan. Jangan sampai yang nggak dengar musik teroris gitu kan, jadi aneh gitu. Yang belajar bahasa Arab teroris. Terus cara berpikir begini kita akan katakan begini, oh jadi yang belajar bahasa Mandarin itu komunis. Yang belajar bahasa Rusia itu komunis. Ya, jadi itu kan cara berpikir yang salah gitu. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kesetaraan dengan struktur yang berpikir yang benar bahwa sikap toleran dan menghormati itu penting.